Halo sahabat BPHN dan teman tuli, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma yang akan mengantarkan acara podcast BPHN Talks hari ini bersama dengan teman-teman Silang ID. Sahabat BPHN, kita akan berbincang nih bersama sebuah platform solusi layanan juru bahasa isyarat profesional untuk berbagai acara dengan tujuan menciptakan ekosistem inklusif untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat tuli. Dan pada hari ini, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial karena hari ini sudah hadir bersama kita di studio BPHN yaitu Mas Bagja selaku co-founder dari Silang ID dan juga Mbak Putri selaku juru bahasa isyarat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu untuk perkenalan nih. Apa sih sebenarnya Silang ID itu bersama dengan Mas Bagja selaku co-founder dari Silang ID. Mas Bagja, halo. Halo. Oke, Mas Bagja, aku pengen tahu dong, beritahu juga kepada seluruh masyarakat, sahabat BPHN dan teman tuli ya, apa sih sebenarnya Silang ID itu? Silang.id ini, kalau mungkin teman-teman berpikir seperti komunitas mungkin ya. Ya betul, tapi itu dulu. Dulu dimana mungkin aku bisa cerita sedikit. Di komunitas Silang.id sebelumnya itu adalah bentuk komunitas yang namanya adalah Youth for Difable atau YFD. Nah, YFD ini fokusnya adalah untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas di tahun 2014. Di tahun 2014 ini kita punya program kelas bahasa isyarat pertama di Jakarta. Wow. Setelah itu lambat laun kita merasa ada tantangan sebenarnya. Kita juga stuck gitu, di mana masyarakat yang melihat teman-teman tuli itu seperti kelompok yang masih perlu dikasihani, yang menginspirasi dan yang lainnya gitu kan. Terus ada konflik of interest sendiri gitu. Coba kita hentikan terlebih dahulu program tersebut, kita berproses di tahun 2017. Itu pun kita ngebuat nama startup pertama, namanya adalah awal itu Tatap Muka. Tatap Muka itu seperti bertemu antara guru dan juga masyarakat yang ingin belajar bahasa isyarat. Dulu tuh belum ada namanya aplikasi, tapi lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp pemesanan dan yang lainnya. Kemudian tutup ya, karena memang belum profitable terkait dengan bisnisnya. Di tahun 2019 baru kita bangun namanya Silang.id. Di tahun 2019 kita bangun startup yang dimana membuat website dan juga aplikasi untuk kelas bahasa isyarat lewat secara online. Nah, lewat online ini kita sudah bergeser. Fokusnya sekarang adalah platform untuk memberikan layanan juru bahasa isyarat. Nah, ini adalah Silang.id yang sekarang sebagai platform akses layanan juru bahasa isyarat. Kenapa sih kita harus memberikan akses juru bahasa isyarat? Karena memang ingin bekerja sama dengan pemerintahan, private sector, siapapun yang sifatnya memberikan informasi dan membantu untuk mengubah informasi tersebut menjadi isyarat. Nah, isyarat ini bisa kita sebarluaskan untuk teman-teman tuli di seluruh Indonesia, karena kan jadi mereka bisa mendapatkan informasi yang sama. Silang.id kita mempunyai 4 layanan. Yang pertama ada Silang Interpreting offline, seperti kalau misalkan ada seminar, ada press conference dan yang lainnya yang bersifat offline, kita bisa hadirkan juru bahasa isyarat datang ke tempat. Kemudian yang kedua ada Silang Interpreting online. Dulu kan mungkin zamannya COVID-19 ya, semua acara webinar lewat Zoom, online gitu ya. Dan di situ bisa provide juru bahasa isyarat. Ketiga ada Silang Interpreting video. Sebab biasanya kalau kita lihat di jalanan atau mungkin di YouTube, untuk penyebaran informasi atau layanan iklan masyarakat itu ada juru bahasa isyaratnya. Yang terakhir, ini fitur terbaru dari kami secara teknologi. Di aplikasi Silang namanya Silang Interpreting Video Call. Tujuannya adalah untuk saya saat mesan kopi. Kopi itu kan biasanya kalau sebelumnya ada hambatan ya untuk berinteraksinya, ada kesulitan by texting.
Nah, itu kan butuh waktu yang lumayan lama. Nah, pakai aplikasi silang itu, nanti di sana ada barcode-nya. Barcode dari silang, tinggal di scan QR, HP-nya ditaruh di stand holder-nya, kemudian dia berisyarat. Barista ataupun kasir yang ada di sana, petugas yang ada di sana hanya mendengarkan audio dari handphone tersebut. Dan itu baru pertama kali di Indonesia dari silang.id ini. Kurang lebih mungkin seperti itu background dari silang atau profil dari silang. Wow, menarik sekali ya, terutama dengan layanan yang terbaru. Jadi semua orang yang ibaratnya itu kita butuh loh setiap mau ke kafe atau dan lain sebagainya, ketika kita harus berhadapan dengan teman tuli, otomatis itu sangat dibutuhkan. Tadinya aku mikir kalau misalnya yang video call tadi itu kita nanti telepon silang nih. Kemudian nanti silang yang akan terhubung dengan si kafenya. Ternyata di kafenya itu sendiri juga sudah tersedia barcode-nya. Luar biasa sekali. Wow, seru banget ya sahabat BPHN. Ternyata ini adalah salah satu platform layanan yang luar biasa sih yang dimiliki oleh Indonesia punya, dan ini sedang dikembangkan oleh teman-teman Silang ID. Oke, tadi telah dijelaskan sejak kapan Silang berdiri, dan itu dimulai dari sebuah komunitas tuli yang kemudian bertransformasi sebagai perusahaan profesional yang memang mewadahi atau mengakomodasi dan sangat membantu pemerintah dan stakeholders lainnya yang memang membutuhkan layanan atau translator, kalau boleh kita sebut ya, translator untuk dapat menyebarkan informasi kepada semua masyarakat, termasuk dengan teman-teman tuli di luar sana yang memang membutuhkan informasi, terutama bagi kami di pemerintahan atau BPHN secara spesifiknya adalah kita memiliki berbagai layanan, terutama layanan bantuan hukum yang bisa diakses atau diperuntukkan bukan hanya kepada seluruh masyarakat, tapi juga termasuk teman-teman disabilitas, dan salah satunya adalah teman tuli di luar sana. Wow, luar biasa. Sepertinya setelah ini BPHN akan harus terus berkolaborasi dengan Silang ID. Oke, selanjutnya yang pengen kami dengar nih Mbak, nilai apa sih sebenarnya nih yang menjadi misi awal berdirinya dari Silang ID? Sebetulnya kita ada 3 co-founder. 3 co-founder ini masing-masing mempunyai kontemplasinya masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Yang pertama CEO kami namanya Ahmad Yusuf. Kak Yusuf ini biasanya dia mempunyai keluarga tuli, ibunya tuli, kemudian neneknya tuli, kakak perempuannya tuli, ada beberapa keluarganya, bibinya pun juga tuli. Jadi ada hambatan saat berkomunikasi di antar keluarga. Yang kedua saya sendiri dulu saat lahir adalah tuli separuh atau hard of hearing. Kemudian di 2016 saya jadi tuli total, dan itu pun jadi ada hambatan. Saat saya masuk komunitas tuli, itu pun saya mempelajari bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga, orang dengar, di mana dia memang profesional bisnis yang memahami bagaimana marketing, strategi marketing untuk kita penetrasi ke pasar. Nah, kita dari 3 ini kita punya nilai value, yaitu awalnya sosial, di mana inklusivitas nilai kita ini. Kami berdiskusi, kemudian kita punya visi, yaitu adalah membangun Indonesia yang inklusif. Inklusif ini nilainya ada 3. Yang pertama, aksesibilitas, kemudian yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah kesetaraan. Ketiga ini kita pegang kuat, dimana contoh misalkan semua sifatnya informasi, belum ada aksesnya, kita akan support untuk memprovide dari juru bahasa isyarat. Nah, itu nilai yang kita pegang sampai saat ini untuk penyebarluasan ke masyarakat. Kita melihat masyarakat pun juga belum paham terkait bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman tuli. Nah, kita pun memberikan akses kepada masyarakat melalui workshop bahasa isyarat. Workshop bahasa isyarat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa memahami ternyata bahasa isyarat ini adalah sesuatu hal yang penting. Bukan tentang penting saja, tapi berhubungan juga dengan nyawa. Ini bisa berhubungan dengan nyawa, karena contoh misalkan saat COVID-19, kita kan punya korban 3 tuli meninggal dunia. Karena apa? Mereka tidak mengetahui kalau saat ada Presiden Jokowi mengumumkan pertama kalinya ada COVID di Indonesia, teman-teman tuli itu banyak yang nggak paham. Mereka keluar rumah,
Sedangkan orang-orang sudah banyak yang tetap di rumah karena mereka sudah paham situasinya di COVID-19. Dulu ada PSBB ya. Nah, teman-teman tuli ini banyak yang nggak paham, terus kemudian banyak yang keluar rumah juga, akhirnya terpapar dengan COVID. Dari situ kita melihat sedih sebenarnya, karena ini mereka tidak tahu masalah akses ini. Kalau misalkan situasinya itu bisa merenggang nyawa mereka, gitu. Nah, itu kita bertiga melihat akses bahasa isyarat ini sangat penting. Ada nilai kami inklusif, di mana kita ingin mengajak masyarakat, mengajak teman-teman tuli keluar dari rumah untuk bisa saling berbaur, bisa membangun ekosistem yang inklusif. Seperti itu. Oke, berbicara tentang tugas dan fungsi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sendiri, Mas Bagja dan juga Mbak Putri. Apakah Silang ID juga memiliki fungsi dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada publik, khususnya penyandang disabilitas atau teman tuli? Jelas. Oke. Kita punya. Malah kami merasa silang.id fungsinya fungsi utama. Sesuai dengan nilai tadi tentang akses informasi. Kita punya juru bahasa isyarat. Kenapa sih juru bahasa isyarat ini juga penting? Sebab teman-teman tuli, kalau kita melihat data dari Kementerian Kesehatan, ada sekitar 7,03% masyarakat tuli itu dari disabilitas gitu ya. 7,3% dari disabilitasnya itu adalah tuli. Wow. Kurang lebih mungkin 2 juta ya, 2 juta. Nah, dari 2 juta ini 80%-nya mereka pengguna bahasa isyarat. Karena sebagai bahasa ibu mereka. Oke. 80% ini mereka mungkin tidak bisa membaca. Mungkin untuk baca bisa, tapi memahami konseptualnya, konsep. substansinya mereka mungkin nggak paham karena berbeda bahasa. Oke. Kami melihat akses informasi apapun harus ada juru bahasa isyaratnya. Juru bahasa isyarat ini membantu untuk bisa menyebarkan informasi kepada siapapun masyarakat, termasuk komunitas tuli. Kalau misalkan apapun bentuk informasinya, tidak ada juru bahasa isyaratnya, itu tetap tersebar, tapi teman-teman tuli tidak terjangkau. Dan ini jadi masalah. Nah, karena kan kita juga punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di mana pentingnya akses untuk teman-teman tuli termasuk juru bahasa isyarat harus bisa membantu menyebarluaskan informasi tersebut supaya tidak ada kasus lagi terjadi seperti COVID-19 sebelumnya ya. Dan yang lain-lainnya juga pun sama. Kalau kami lihat teman-teman tuli itu masih sering butuh bantuan hukum. Ya. Kenapa? Kelompok disabilitas itu masih rentan tentang diskriminasi. Ya, betul. Ada korban pelecehan seksual pun juga termasuk ada gitu ya. Atau korban penipuan dan yang lainnya. Tapi mereka nggak tahu proses hukumnya seperti apa. Kami melihat BPHN itu punya tanggung jawab yang penting untuk bisa membantu komunitas ini. Makanya kita silang.id berharap kita bisa berkolaborasi dengan BPHN ke depannya supaya teman-teman tuli yang punya hak informasi ini bisa dibantu terkait dengan bantuan hukumnya. Gitu, lewat juru bahasa isyarat. Oke, ini jadi informasi penting juga bahwa ada 7,03% teman tuli di luar sana yang bisa membaca, tapi memang secara implementasinya peraturan atau layanan itu tuh tidak tahu bagaimana seperti itu. Oke, kita punya sahabat BPHN, ini informasi penting bahwa ternyata banyak sekali informasi yang baik itu yang ada di TV, periklanan dan lain sebagainya itu membutuhkan translator ya, juru bahasa isyarat. Kenapa? Karena supaya bisa terakses informasi itu kepada seluruh teman tuli di luar sana. Nah, Silang ID telah memulai itu dan semoga akan ada banyak lagi teman-teman di luar sana yang bisa aware dengan isu ini untuk bisa kita sebarkan informasi, terutama informasi hukum. Baik, selanjutnya adalah berbagai tugas dan fungsi BPHN sendiri, Mbak. Kira-kira pada fungsi apa nih kita bisa berkolaborasi? Terkait dengan kolaborasi, ya kita support BPHN, kita udah berkolaborasi di mana untuk pembuatan profile company. Dari BPHN adanya juru bahasa isyarat dan sekarang mungkin masih proses untuk pembuatannya.
Mudah-mudahan nanti bisa dibantu untuk sebarluaskan dan teman-teman tuli bisa memahami. Kedua, contoh misalkan dari BPHN nanti ada konferensi pers, kita bisa support juru bahasa isyarat gitu. Jadi teman-teman tuli yang menonton dari rumah bisa tahu ada informasi, ada perkembangan informasi apa dari BPHN. Yang ketiga, saat teman-teman tuli datang ke BPHN, kita bisa support juga dengan silang interpreting video call, karena untuk bisa layanan konsultasi bantuan hukum. Jadi kalau mau pendampingan hukum itu seperti apa dan yang lainnya, adanya juru bahasa isyarat yang hadir melalui silang interpreting video call. Bisa lewat online pun, ataupun silang interpreting video call, atau mungkin datang langsung pun juga bisa. Itu yang mungkin kita bisa bantu juga dengan BPHN, supaya kita juga BPHN bisa jadi inklusif dan memberikan layanan yang ramah untuk teman-teman tuli. Ya, jadi empat-empatnya sebenarnya bisa ya. Empat-empatnya bisa, tapi ya memang yang paling terakhir itu yang paling penting, karena kan kita tidak selalu teman-teman yang hadir untuk melakukan konsultasi atau meminta bantuan hukum itu selalu hadir ke sini. Bisa jadi ya tiba-tiba hadir, kemudian nggak mungkin dong silang ID selalu on time, selalu standby bisa hadir ke sini. Kayaknya layanan video call itu yang paling menarik sejauh ini. Dan ya untuk conference dan lain sebagainya itu bisa. Ya itu bisa diatur. Ya. Secara teknis itu bisa diatur. Iya, betul sekali. Oke, untuk selanjutnya nih, kita tahu bahwa akses keadilan itu adalah hak seluruh masyarakat dan tanpa terkecuali kelompok rentan, penyandang disabilitas. Salah satunya juga ialah hak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Apakah teman tuli selama ini tahu adanya bantuan hukum yang ada di tengah masyarakat miskin yang dikelola oleh Pusat Pemberdayaan Bantuan Hukum ya, Mbak? Kalau dari kacamata teman-teman di Silang ID mungkin ada pernah bersentuhan dengan komunitas tuli? Ya, aku pernah mendampingi teman-teman tuli untuk bantuan hukum. Tapi biasanya kalau teman-teman tuli itu butuh bantuan hukum, harus diinfokan dulu gitu. Ada kejadian kasus pidana. Nah ini mereka banyak yang nggak ngerti kalau ini kenapa sebutannya pidana gitu. Tiba-tiba tangkep, terus bingung gitu kan, saya salah apa gitu kan. Banyak yang masih belum paham terkait dengan tentang diksi pengacara pun, dan yang lain pun masih banyak yang nggak tahu. Terus coba berkontak dengan LBH. LBH ini nggak semuanya, tapi saya lihat lagi LBH yang punya kapasitas, apakah dia sudah bisa berbahasa isyarat atau belum, untuk bisa berkonsultasi dengan si masyarakat teman-teman tuli ini gitu. Termasuk korban juga. Antara pelaku dan korban pun butuh bantuan hukum. Tapi di Indonesia masih banyak yang terbatas untuk kemampuan berisyarat dan bisa berkonsultasi dengan mereka. Akhirnya mereka nggak tahu kalau misalkan bantuan hukum itu ada. Ya udah, kayak pasrah jadinya akhirnya mereka tuh. Baik korban ya ataupun pelaku jadinya si korban pasrah, pelakunya tetap kabur, nggak diproses hukum. Terus ada perspektif hukum, ya udah kayak terima hukumannya aja gitu, tapi nggak tahu kasusnya seperti apa, saya salahnya bagaimana. Itu ada beberapa terjadi di situasi di lapangan, khususnya di Indonesia. Dan BPHN bisa seperti garda terdepan untuk bisa membantu teman-teman tuli supaya bisa mengedukasi terkait dengan bantuan hukum itu seperti apa sih, konsultasinya bagaimana, apa yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman tuli. Jadi sosialisasi ini penting, walaupun beberapa pemerintahan atau dari badan hukum sudah punya video sosialisasi, tapi belum tentu bisa diakses oleh teman-teman tuli, karena masih berdasarkan dari audio. Kalaupun ada closed caption, tapi teman-teman tuli kan tadi sudah disampaikan ya, 80% mereka tidak begitu paham dengan konteksnya. Dan itu jadi masalah besar sebenarnya. Oke, berarti memang ada banyak hal ya yang setelah ini yang bisa kita kolaborasikan, karena memang satu kebutuhan, kemudian kedua penyebaran informasi publik ini juga harus menyentuh semua orang seperti itu. Ditambah lagi ya tadi takutnya ada misinformasi ketika itu hanya berupa tekstual seperti itu. Oke, nice. Selanjutnya nih,
Kira-kira ada nggak sih masukan dari Mas Bagja selaku tim dari Silang ID terutama dalam penyebarluasan informasi ini khususnya kepada teman-teman tuli untuk bisa mendapatkan akses keadilan nih? Kalau aku lihat mungkin masyarakat masih belum terbiasa dengan isyarat dan juga dengan juru bahasa isyarat. Kalau saya lihat mungkin butuh proses memang untuk mengedukasi untuk jangka panjangnya. Untuk bisa masyarakat bisa terbiasa kalau ada video, ada pembicara dan lainnya itu ada juru bahasa isyarat di dalamnya. JB itu akses untuk teman-teman tuli untuk bisa memahami apa yang disampaikan, walaupun kalau di Indonesia itu mungkin sesuatu hal yang baru ya, masih terus berproses. It's okay, nggak apa-apa. Kita berharapnya pemerintah sudah punya tanggung jawab penting gitu ya, dimana tetap konsisten untuk bisa memberikan ke masyarakat tuli. Jangan hanya satu kali aja gitu. Ntar ada lagi, ntar hilang lagi gitu kan. Akhirnya teman-teman tuli mendapatkan informasinya jadi tidak secara menyeluruh, putus-putus gitu. Hanya ada beberapa informasi saja yang didapatkan karena ada juru bahasa isyaratnya. Dan yang paling penting adalah konsisten. Konsisten ini mudah-mudahan teman-teman tuli jadi merasa terlibat bahwa mereka bisa mendapatkan hak informasi secara penuh. Oke, luar biasa. Aku menangkap bahwa memang video itu diperlukan untuk dapat kita menjelaskan terutama step by step bagaimana cara untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian kegiatan yang bisa dilakukan programnya adalah secara kontinu. Mungkin ini lebih ke melatih ya, melatih teman-teman terutama konsultan atau penyuluh hukum terutama dalam memberikan informasi itu supaya mereka juga mungkin sedikit belajar terkait dengan bahasa isyarat itu sendiri ya. Jadi apakah sebenarnya ada layanan kalian melatih bahasa isyarat? Ada. Okay. Bukan termasuk layanan sebenarnya, tapi seperti bentuk untuk awareness. Oke. Jadi awareness ini diharapkan masyarakat terbiasa sama bahasa isyarat dan juga tahu akses tuli itu seperti apa saja yang dibutuhkan. Contoh misalkan dari lembaga pemerintahan ataupun perusahaan ataupun stakeholder bekerja sama dengan Silang, di awal itu pasti kita akan menawarkan workshop terlebih dahulu. Nggak langsung juru bahasa isyarat, tapi workshop dulu. Kenapa? Karena supaya mereka bisa mengetahui karakter tuli itu seperti apa sih. Isyarat itu bagaimana? Dan bagaimana cara bisa berinteraksi dengan mereka. Setelah mereka sudah mengetahuinya, baru ada lanjutannya yaitu terkait dengan juru bahasa isyarat, penyediaan juru bahasa isyarat. Kalau misalkan teman-teman sahabat BPHN mau belajar bahasa isyarat, itu boleh bisa lewat aplikasi silang.id. Di situ kita ada video pembelajaran bahasa isyarat dan itu adalah salah satu usaha kami untuk bisa mengedukasi masyarakat lewat aplikasi. Penyebarannya lewat situ. Untuk lembaga ya mungkin bisa ke workshop. Seperti itu. Apa websitenya mungkin bisa kita promosikan? Kalau di website silang.id, di aplikasi Play Store atau App Store namanya silang.id juga. Oke, silang.id. Sahabat BPHN mungkin bisa sambil dicek di website silang.id dan juga aplikasinya bisa di-download, ada di App Store dan juga di Play Store. Semuanya udah lengkap ya di sana, silang.id. Jadi kita nanti bareng-bareng untuk belajar bagaimana bisa pertama meningkatkan awareness kita sendiri untuk bisa terbiasa ngobrol nih dengan teman tuli menggunakan bahasa isyarat. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman semua di sini pastinya sahabat BPHN terdiri dari berbagai macam profesional background ya, bisa menggunakan layanan dari silang.id sendiri untuk kita bisa menyebarkan informasi, terutama informasi hukum seluas-luasnya terutama kepada teman tuli. Tentunya juga untuk mensupport SDGs supaya Indonesia bisa lebih lingkungan kita tuh lebih inklusif lagi, dan untuk mewujudkan Indonesia emas tentunya 2045 kita harus menciptakan lingkungan inklusif. Luar biasa, mungkin ada closing statement dari Mas Bagja untuk seluruh masyarakat di Indonesia terutama sahabat BPHN dan juga teman tuli di luar sana. Silakan Mas Bagja. Satu kalimat, jangan lupa berisyarat. Jangan lupa belajar bahasa isyarat.
Mudah-mudahan teman-teman ataupun masyarakat bisa berinteraksi sama komunitas tuli. Sebab kalau kami lihat banyak komunitas tuli atau teman-teman tuli yang masih di rumah saja. Mau keluar rumah bingung, akses informasinya nggak ada. Jadi pesan untuk masyarakat diharapkan dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk belajar bahasa isyarat dan bisa berbaur dengan teman-teman atau komunitas tuli. Akhirnya untuk jangka panjangnya ekosistem inklusif itu bisa terwujud. Kalau ke teman-teman tuli, jangan takut. Kita bukan hantu, kita bukan monster atau yang lainnya gitu ya. Biasa saja teman-teman. Kalau ada kekhawatiran, itu hal yang wajar. Biasa, karena mungkin teman-teman belum terbiasa berinteraksi. Anggap saja saat ketemu teman tuli itu seperti ketemu bule. Iya, betul. Hanya berbeda bahasa saja ya. Betul. Kalau sudah belajar lama-kelamaan nanti akan terbiasa ngobrol. Jadi masyarakat jangan takut ya. Oke, luar biasa bersama dengan Silang ID. Kalau saya sebenarnya bukan takut ya setelah ini ya, karena kan sudah ada layanan video call. Jadi kalau misalnya saya tidak mengerti, saya akan video call dari Silang ID dong. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Mas Bagja, sahabat BPHN, bahwa kita harus memperlakukan teman-teman tuli atau disabilitas lainnya itu seperti normal pada umumnya, karena kita sesama manusia yang hanya mungkin sebagian dari kita diberikan, kita punya kemampuan yang lebih, kita semua alat indera kita diberikan kesempurnaan untuk bisa dipergunakan, difungsikan dengan sebagaimana fungsinya. Kemudian ada teman-teman disabilitas yang mereka harus ada salah satu yang memang kurang di sana, tapi tetap mereka secara haknya sebagai manusia tetap sama. Kita semua memiliki hak asasi manusia yang sama. Hanya saja itu tadi, kita bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu sepertinya juga saat ini justru tidak semua dari kita kok bisa memanusiakan manusia. Bahkan apalagi kita untuk memperlakukan orang yang mungkin tidak memiliki akses atau tidak memiliki kesempatan atau fungsi dari indera kita yang sama seperti kita. Tidak masalah, yang jelas setelah ini saya termasuk khususnya sahabat BPHN tidak takut lagi untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli terutama, karena sudah ada layanan dari Silang ID. Kalau misalnya saya butuh informasi apapun, saya bisa nih klik di website dan juga di aplikasinya Silang ID ya sahabat BPHN. Luar biasa, hari ini telah bersama Mas Bagja selaku co-founder dari Silang ID. Terima kasih banyak atas kehadirannya, juga Mbak Putri yang dengan sabar mentranslatekan ini semua, karena saya sepertinya tidak tahu. Saya bisanya tuh kalau tepuk tangan begini ya. Kemudian kalau terima kasih gimana Mbak? Oh, terima kasih gini ya, terima kasih. Jadi sekarang sudah bisa nih setidaknya 2 kata tepuk tangan yang meriah. Kalau meriah tuh agak heboh ya. Kemudian terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak sahabat BPHN. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk informasikan informasi ini, karena episode kali ini sangat spesial. Kita bersama dengan teman-teman Silang ID yang tentunya mensupport kita dalam memberikan informasi hukum kepada seluruh teman tuli di luar sana. Dan semoga nextnya kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dengan Silang ID. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa.